Kalau kita harus mengukur untung rugi dari 6 tahun masa jabatan menjadi 9 tahun kan kalau kita orang awam melihatnya waduh kelamaan nggak tuh. Dan tadi diminta untuk jangan sampai ada pembatasan. Jadi setelah nyalon sekali, satu periode 9 tahun bisa nyalon lagi, bisa nyalon lagi. Tentu ada alasan yang seharusnya rasional kenapa para kepala desa puluhan ribu, tadi saya dikoreksi oleh narasumber yang sudah hadir yang saya ingin perkenalkan kepada Anda, puluhan ribu datang ke Jakarta hanya untuk bisa meminta itu. Tentu ada alasan rasional dan malam ini kita coba dengarkan di obrolan malam ini. Ada Mas Budiman Sujatmiko, politisi PDIP yang langsung menemui Presiden di saat para kepala desa melakukan demonstrasi dan diterima sebenarnya oleh pimpinan DPR memang ya di Senayan. Kemudian ada Pak Surta Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI. Betul ya Pak ya, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Nah, Mas Budiman mungkin bisa cerita, apa sih yang Mas Budiman sampaikan kepada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bilang setuju? Tentu hal-hal yang rasional dong, nggak mungkin Presiden izinin kalau setuju kalau nggak rasional. Pertama saya kan di kontak pihak istana tuh malam sebelumnya. Saya sebelumnya kan memang sering diskusi dengan kepala desa yang mau demo itu. Saya memang 6 bulan terakhir sering keliling kepala desa. Terakhir saya di Jawa Timur ada sekitar 1000 kepala desa, perwakilan dari berbagai kabupaten, dari AKD Jawa Timur. Tuntutan itu bulan, saya lupa, bulan September jika tidak keliru. Kemudian setelah itu saya keliling, apa sih yang menjadi kegelisahan dari berbagai provinsi. Saya keliling bertemu, karena memang saya punya kegiatan banyak menjalankan inovasi teknologi di desa ya. Kemudian ternyata ada beberapa masalah yang saya temui. Yaitu? Satu, bahwa dinamika politik di desa itu tidak seperti di kota. Tidak seperti di kabupaten, kota, provinsi, dan negara. Kita ingat bahwa desa ini ada sebelum negara ada. Tapi kalau kota, sejarahnya begitu ya? Ya iya dong, jauh sebelum Indonesia ada, bahkan sebelum Belanda datang pun udah ada desa. Jadi memang kekerabatan, saling hubungan di desa itu sifatnya lebih mendalam, lebih kultural, lebih emosional, karena itu kekerabatan, ya. Sehingga ketika kemudian desa dimasukkan ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dia membawa warisan-warisan budaya, warisan-warisan pergaulan dan kekerabatan. Sehingga kemudian ketika akhirnya dulu zaman Orde Baru diseragamkan desa, ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000, Nomor 6 tahun 2014 yang saya perjuangkan di DPR, pada waktu saya di DPR kita ingin mencoba mengakomodasi keanekaragaman desa. Ada dana desa, ada badan usaha milik desa, ada alokasi dana desa yang kebanyakan memang sejak tahun 2014 masa pemerintahan Pak Jokowi alokasinya naik terus oleh Pak Jokowi. Kebanyakan untuk infrastruktur fisik. Memang desa tertinggal secara fisik. Tapi ada dinamika pasal 39 yaitu pengaturan 6 tahun kali 3. Kita mengira bahwa itu udah cukup 3 periode karena memang desa harus di treatmentnya khusus, nggak seperti yang lain 5 kali 2, bupati, wali kota, gubernur, presiden kan 5 kali 2. Ini 6 kali 3. Tapi ternyata dalam pelaksananya itu belum bisa cukup untuk mengatasi problem-problem pasca pilkades dan menjelang pilkades. Tolok ukurnya yang paling konkret? Tolok ukurnya adalah permusuhan, persaingan antara kades pemenang dan kades yang kalah. Itu biasa dibawa ke keluarga. Karena rata-rata keluarga sendiri, kerabat sendiri. Sangat dekat ya. Itu kadang-kadang 3 tahun nggak selesai itu. Belum 3 tahun belum selesai, mau bangun, gagal, udah mau pilkades lagi. Mahal pula kan biaya. Nah kemudian ada tuntutan, yuk kita jadikan itu agak melebar. Begitu. Itu alasannya. Kalau Pak Surta sendiri dari cerita secara empirik, pengalaman empirik sendiri, seperti itu. Tadi selain tadi yang disampaikan oleh Mas Budiman bahwa ya persaingan saja itu udah susah. Gimana dengan program kerja? Cukup nggak 6 tahun itu sebenarnya untuk menjalankan program kerja? Ini kan yang diatur tuh benar-benar tetangga sendiri bisa jadi, keluarga sendiri bisa jadi. Ya kalau saya ngalamin tadi bilang Pak Budiman itu 3 tahun, jujur itu kurang Bu. Saya ngalamin calon lurah pertama sampai habis masa jabatan saya. Masih musuhan? Itu masih musuhan. Sehingga bahkan ada yang begini Bu, ketika dia tidak milih saya, dia menyatakan itu bukan lurah kita. Oh iya? Iya, itu bukan kades kita. Itu banyak. Maka saya bilang kalau saya nggak berjiwa besar, mengkotak-kotaki, itu sampai habis itu berkotak-kotak terus Bu. Itu saya ngalamin sendiri. Sehingga benar kata Pak Budiman tadi, kita pas baru selesai 45 tahun atau kalau saya bilang 1 periode kalau saya nggak selesai 6 tahun ya 6 tahun itu habis jabatan. Jadi kapan bener? Dan itu saya ngalamin sekali. Dan itu saya ngalamin bener. Jadi akhirnya saya berjiwa besar ya turun.
Sampai saya bilang, ini mah warisan nenek moyang dulu zaman Belanda, de ide tempera, perpecah belahan kan? Sampai saya bilang gitu kan, pada masa itu. Udahlah, yuk kita nyatu. Tetap Bu, susah Bu. Susah sekali. Maka saya bilang, saya setuju. Maka saya bilang kalau Pak Budiman bilang 3 tahun, saya bilang saya ngalamin. Bahkan kalau kita lewat, sampai 6 tahun belum selesai. Sampai kita lewat Bu, kalau nggak dia pilih kita, dia buang muka kadang. Buang muka, dan itu emang secara psikolog terasa dari saya. Nah, Mas Budiman ini kan kalau kita lihat berarti kita kalau coba bicara soal kausalitas ya, coba challenge pemikiran ini soal kausalitas. Ini kan berarti penyebabnya adalah pemilihan langsung kepala desa. Kalau kepala desa itu tidak dipilih langsung, mekanismenya diubah justru ditunjuk oleh negara, bagaimana? Kalau tunjuk negara nggak mungkin, karena desa ini kan institusi pranegara bahkan, ya ini komunitas. Di Undang-Undang Desa ini adalah sebuah komunitas yang mengatur dirinya sendiri, diatur oleh hak istiadat segala macam. Kemandirian ya. Kemandirian memang itu sifat-sifat desa begitu ya. Tapi kemudian karena Undang-Undang Desa memberikan satu prinsip namanya prinsip rekognisi, pengakuan dan penghormatan atas komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Ya, kalau di Jawa disebut desa, di Sumatera Utara disebut huta, di daerah lain disebut nama-nama lain, di Sumatera Barat disebut nagari segala macam. Jadi sebenarnya dengan ada undang-undang desa kita memberikan kebebasan, desa memakai nama sendiri, tidak harus desa. Hanya untuk generik kita namanya undang-undang desa, tapi sebenarnya boleh pakai nama nagari, boleh pakai nama huta. Kita ingin mengembalikan tradisi itu kembali, ya. Tapi dari pihak juga negara kan ikut tanggung jawab dengan adanya dana desa kan di pasal 72. Tapi seperti kata tadi dalam pengalamannya, itu yang harus membangun infrastruktur fisik, tetapi infrastruktur sosial malah struktur sosial malah terbelah. Infrastruktur fisik terbangun, tapi struktur sosial malah terbelah. Nah, kalau nggak ada kohesi sosial gimana itu? Nah, kan nggak mungkin di atas jalan yang mulus terjadi pertentangan. Percuma saja kan, jalan yang mulus, jembatan yang mulus, tapi pembelahan sosial kan, malah nggak bagus kan. Nah, gimana kita mencari titik temu antara jalan mulus, jembatan mulus, masyarakat juga mulus, bagus. Seperti itu. Nah, kemudian apa titik-titik, kita mencari titik optimal. Kalau ukurannya ada yang protes sih, loh, nggak demokratis dong, harusnya sama dengan negara, bupati 5 tahun kali 2. Enggak. Negara itu usianya baru sejak tahun 45. Pemda juga, ya. Tapi kalau desa udah lama, ini harus treatmentnya khusus. Negara ini berhutang pada komunitas yang namanya desa, hutan, nagari, dan segala macam. Nah, bagaimana mencari titik optimal itulah, ya. Ya, itu kira-kira ketemulah angka itu. Oke. Kalau itu dikatakan oleh Mas Budiman, saya harus jeda. Tapi usai jeda kita bahas soal ini. Kalau dikatakan oleh Mas Budiman bahwa ini desa itu butuh treatment khusus. Ketika satu entitas meminta ada treatment khusus, tentu menjadi pertanyaan dari publik adalah seberapa besar sebenarnya selama ini Mas Budiman dan Pak Surta kontribusi desa dalam mengawal pembangunan kita bersama. Karena kan itu adalah komunitas paling kecil. Pak Presiden bilang itu bisa A sampai bawah gara-gara kepala desa. Itu secara sederhananya. Saya mau elaborasi soal itu, tapi kita harus jeda, usai jeda di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.